namanya Bani Israel. Bani anak-anak Israel, nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub ini namanya dua. Satu Ya'qub, satu lagi Israel. Jadi Bani Israel adalah anak cucu keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi jangan gara-gara ini nanti lahir anaknya, siapa nama anaknya? Israel. Karena namanya baik, nama Nabi Isa baik. Tapi ketika dipakai untuk tidak baik, begitu juga dengan Israel ini. Dipakai sekarang oleh Zionis. Jadi kita mesti paham ini, karena ada diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran. Lanjut. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Masukkan dia ke dalam sumur. Ini ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf cerita, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat ada 11 bintang-bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya Nabi Ya'qub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Mereka nanti akan melakukan tipu daya, tipu muslihat. Nah, inilah yang mereka lakukan. Mereka bawa adiknya itu, mereka masukkan ke dalam sumur. Surat Yusuf ayat 10. Saudara kandungnya aja dia lakukan begitu, apalagi kamu. Jelas? Apanya yang jelas? Jelas kejahatan Bani Israel. Lanjut. Setelah dia tenggelamkan saudaranya masuk ke dalam sumur, lalu mereka ambil kain bajunya Nabi Yusuf, mereka lumuri dengan darah kambing. Pulang-pulang ke rumah mereka nangis dengan air mata. Enggak ada disebut di situ air mata buaya. Enggak usah nambah-nambah. Waja'u, mereka datang ala qamisihi, membawa gamis. Bahasa Arabnya qamis. Orang Arab menyebut qab itu jadi G, gamis. Mereka membawa gamisnya bidamin kadzib, dengan darah bohong. Dengan darah. Nangis di depan bapak. Bapak, adik kami sudah dimakan serigala. Nangis mereka. Bapak kandungnya Nabi aja mereka tipu. Apalagi PBB. Jelas? Kejahatan Bani Israel. Lanjut. Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari tekanan Raja Fir'aun. Enggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Saya tahu kalian tertekan. Wa anjayna Musa, kami selamatkan Nabi Musa. Wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Ajma'in, semuanya selamat. Summa aghraqnal akharin. Bala tentara Fir'aun yang mengejar dari belakang ditenggelamkan. Kira-kira kalau kita ditolong orang, diseberangkan orang, diselamatkan orang, kita terima kasih apa enggak? Terima kasih. Tapi apa yang dilakukan Bani Israel terhadap Nabi Musa? Next. Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan percaya kepadamu Musa. Sampai kapan? Hatta narallaha jahrah, sampai kami bisa melihat Tuhan secara nyata. Sepanjang saya menyampaikan tausiah dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam dan Malaysia, Singapura enggak bisa. Belum, tunggu jangan terlalu fokus di situ. Belum pernah lagi ada yang tiba-tiba tegak berdiri. Ustaz Somad, mana Tuhan itu? Tunjukkan kepadaku secara nyata. Belum pernah.
Tapi Bani Israel nantang sama Nabi Musa. Mana Tuhan itu, tunjukkan padaku secara nyata. Sifat apa nih namanya? Kurang ajar. Nggak ada otaknya. Tak ada otak, makan otak-otak. Lanjut. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Mereka punya berhala, kami ingin punya berhala. Mereka punya patung, kami ingin punya patung. Tolong buatkan. Ini narasumber atau kameramen semua? Biasanya kameramen di sana, sekarang udah naik ke atas. Mohon maaf, ini ustadz-ustadz kita semua. Enggak boleh. Ustadz Taki Malik ini di dalam kepalanya 30 juz. Yang lain saya enggak tahu. Ya Musa, wahai Nabi Musa, tolong buatkan saya Tuhan, tolong buatkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Memang luar biasa kurang ajarnya Bani Israel. Makanya saya minta bahan malam ini supaya ditampilkan, supaya jangan nanti terkesan Ustadz Somad itu ngomong, mana dalilnya, mana faktanya, mana daktanya. Ini nanti yang mau boleh minta sama panitia. Kok dikasihnya ya, nggak tahu juga lah entah dikasih entah tidak. Oke, lanjut. Ketika panas terik, nggak ada makanan, nggak ada minuman, maka diturunkan Allah lah kepada mereka makanan namanya manna dan salwa. Manna dan salwa itu nama makanan. Sampai di tempat kita nama anak kembar. Mohon maaf ya kalau kebetulan. Lalu apa kata Bani Israel? Kira-kira kalau adik-adik dikasih makanan surga, komplain nggak? Buka puasa gratis saja nggak komplain. Makanan surga dikasih, apa kata mereka? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami nggak sabar kalau cuman makanannya cuman manna wa salwa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Tolonglah minta sama Tuhanmu supaya dia ngasih kami mimma tumbitul ardi yang tumbuh di mimbakliha sayur, wa qissaiha timun, wa fumiha kacang, wa adasiha kacang adas, wa basoliha bawang. Apa kata Allah? Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Kamu sudah dikasih makanan yang berkualitas tinggi, kenapa masih minta? Memang susah untuk meyakinkan lalat bahwa bunga mawar harum semerbak. Inilah sifat-sifat Bani Israel. Makanya nanti kalau udah diundang buka bersama banyak komplain, itu berarti enggak ada, saya enggak ada ngomong gitu. Lanjut, Nabi Musa pun pergi naik ke atas bukit Tur Sina. Kami dari Kairo berangkat pagi sampai di bukit Tur Sina, Saint Catherine petang. Nginap jam 2 malam naik ke atas. Tahun 1999. Kalian waktu itu masih berselancar di alam maya. Naik kami ke atas bukit Tur Sina. Nabi Musa naik ke atas bukit Tur Sina. Apa yang mereka lakukan di bawah? Mereka menyembah patung lembu Samiri. Begitu Nabi Musa turun ke bawah, apa yang terjadi? Walamma raja'a Musa ila qaumihi. Ketika Nabi Musa turun ke bawah, ghadbana asifa, Nabi Musa marah. Kenapa kalian ketika kutinggalkan menyembah patung berhala anak lembu Samiri? Saya kira itu Samiri, rupanya onta. Lanjut. Kebetulan ada anak terbunuh. Bapaknya punya banyak harta. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Untuk mengetahui siapa pembunuhnya, kata Allah, bunuh seekor lembu. Sembelih seekor lembu. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sembelihlah seekor lembu. Kita kalau disuruh sembelih lembu ya sembelih aja. Mereka nanya, tolong jelaskan warnanya warna apa.
Setelah warna, tolong tanyakan apakah umurnya berapa. Setelah umur, tolong tanyakan lagi apakah pernah dipakai membajak sawah atau menimba air. Banyak kali lah tanya Bani Israel. Makanya kalau ada jamaah yang terlalu banyak nanya berarti enggak ada saya ngomong begitu. Lanjut. Mereka membunuh nabi-nabi.